Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Siti Aisyah dengan NPM 2106100083. Saya dari program studi akuntansi semester 7 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah EDP Audit. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah terdapat beberapa data, yaitu terkait dengan nama mahasiswa, jenis kelamin, kemudian nilai dari setiap mata kuliahnya, dan di sini kita akan mencari rumus untuk menentukan hasil yang diminta. Oke, langsung saja. Pertama kita akan mencari hasil dari total nilai dari setiap mahasiswanya. Untuk rumusnya itu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok nilai dari setiap nilai dari setiap mata kuliahnya, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, langsung di sini muncul total nilai dari nama mahasiswa Ariel. Nah, untuk mencari total nilai dari mahasiswa Ariana dan ke bawahnya, itu kita tidak perlu memasukkan rumus lagi secara manual, tapi kita tinggal klik di total nilai yang sudah ada, kemudian kita tahan ke bawah. Kemudian akan muncul semua hasil dari total nilai dari keseluruhan mahasiswa. Oke, kemudian kita akan mencari nilai rata-rata. Oke, untuk cara mencari nilai rata-rata yaitu sama dengan average. Kemudian buka kurung, kemudian kita blok lagi nilainya. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke. Nah, di sini ada nilai dari rata-rata setiap mahasiswanya. Nah, kemudian untuk mencari nilai rata-rata dari mahasiswa kedua ke bawah, itu kita tidak perlu manual masukkan rumus lagi, tapi kita lakukan klik lagi dari nilai rata-rata yang sudah ada, kemudian kita bisa tarik ke bawah dan nanti akan muncul semua nilai rata-rata dari setiap mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita akan mencari hasil dari status. Nah, di mana untuk mencari hasil status ini ada ketentuan kriteria tertentu. Di sini ada kriteria nilai berdasarkan nilai rata-rata, yang dimana ketika nilai rata-ratanya 81 sampai 100 akan mendapatkan nilai mutu A, dan ketika nilai rata-rata 70 sampai 80 akan mendapat nilai mutu B, dan di bawah 70 akan mendapatkan nilai mutu C. Nah, untuk mencari rumus ini, status ini, kita menggunakan rumus if, di mana if ini merupakan rumus untuk menguji suatu pernyataan. Pernyataan contohnya lulus atau tidak lulus, atau pernyataan dia mendapatkan nilai A, B, atau C, seperti itu. Kita langsung saja, sama dengan if kurung buka, kemudian kita klik nilai rata-ratanya, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian 81, kemudian koma, tanda kutip, A, tanda kutip. Kemudian if lagi, buka kurung, masuk klik lagi nilai rata-ratanya, kemudian lebih dari sama dengan 70, tanda kutip B, tanda kutip,
kemudian koma lagi, tanda kutip C, tanda kutip, tutup kurung. Nah, maksudnya di sini cara bacanya yaitu jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 81, maka akan mendapatkan nilai A. Kemudian jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 70, maka akan mendapatkan nilainya B. Dan jika nilainya di luar kedua kriteria itu atau di bawah 70, maka nilainya itu C. Oke, langsung saja kita enter, dan di sini sudah ada nilai dari Ariel itu mendapatkan statusnya nilainya B. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari Ariana ke bawah, kita tinggal tahan dan tarik ke bawah. Oke, ini langsung terdapat hasil status nilai dari seluruh mahasiswa. Oke, di sini Ariel B, Ariana B, kemudian Cinta di sini karena lebih dari 81 maka nilainya A. Oke, dan di sini karena di bawah 70 Panji mendapatkan nilai C. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari banyaknya mahasiswa di kelas. Nah, untuk mencari banyaknya mahasiswa di kelas, itu rumusnya yaitu sama dengan count, kemudian kurung buka. Nah, kita kalau misalkan count itu digunakan untuk angka, jadi kita harus cari datanya yang berbentuk angka. Kita blok aja dari data total nilai, kemudian kita kurung tutup, kemudian di sini ada datanya 10. Namun misalkan nih teman-teman pengen cari banyaknya mahasiswa di kelas ini bukan dari data angka, tapi pengen dari data nama mahasiswanya. Nah, untuk rumusnya itu berarti sama dengan count A. Jadi ditambah huruf A, buka kurung, kemudian kita blok data nama mahasiswanya dan kurung tutup. Ya, di sini ada hasilnya banyak mahasiswanya itu ada 10 orang. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan pengen cari banyak mahasiswa dari yang bukan value atau bukan angka, yaitu rumusnya pakai count A. Oke, kemudian kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tertinggi, oke, kita langsung saja sama dengan kita tik max, kemudian buka kurung. Kita lihat dari nilai rata-rata, data nilai rata-rata kita blok sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, kemudian klik. Nah, di sini ada hasilnya nilai rata-rata tertingginya yaitu 89,25. Kalau kita cek manual di sini, ini betul untuk nilai rata-rata tertinggi yaitu 89,25. Oke, untuk mencari nilai rata-rata terendah yaitu kebalikannya, rumusnya yaitu sama dengan min. Oke, kemudian kita kurung buka, kita blok lagi nilai data dari nilai rata-ratanya, kemudian kita tutup kurung, kemudian sini untuk nilai rata-rata terendahnya yaitu ada 69,25 dan terbukti bahwasanya di sini kalau kita cek nilai rata-rata yang paling terendah yaitu 69,25. Oke, selanjutnya kita akan mencari banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Untuk rumusnya yaitu sama dengan count if, kemudian buka kurung, karena di sini udah pakai if jadi kita count if. Oke, kemudian kita blok yang data kolom status, kemudian kita koma,
kemudian tanda kutip yang mendapatkan nilai A, tanda kutip, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini terdapat jumlah banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai A berjumlah 5 orang. Kalau kita cek secara manual, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul, berarti hasilnya itu ada 5 orang. Selanjutnya, untuk mencari banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai B itu sama rumusnya, yaitu sama dengan count if, buka kurung, kemudian kita blok data dari data status, kemudian koma, kemudian tanda kutip, B, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Nah, di sini ada 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai B. Kita cek secara manual, 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai B. Kemudian untuk banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai C, sama juga rumusnya, yaitu count if, kemudian buka kurung, kemudian di blok lagi data status, kemudian koma, tanda kutip, C, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Oke, di sini ada 1 orang yang mendapatkan nilai C. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari jumlah total nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Nah, karena jumlah berarti rumusnya sum. Sum if, buka kurung, kemudian kita blok data status, kemudian koma, tanda kutip A, tanda kutip, koma, di sini tuh jumlah total nilai, berarti kita blok yang total nilai, data total nilai, kemudian kita kurung, tutup atau tutup kurung, dan kita enter. Nah, di sini itu jumlahnya 1709. Nah, kemudian untuk rumus jumlah total nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai B itu juga sama. Kita tinggal sama dengan sum if, buka kurung, blok datanya, kemudian koma, kemudian tanda kutip, B, tanda kutip, koma lagi, kemudian kita blok total nilai, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, di sini jumlahnya yaitu 1232. Kemudian untuk jumlah total nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai C itu sama dengan sum if, buka kurung, kemudian kita blok lagi ya, kemudian koma, tanda kutip, C, tanda kutip, koma, kemudian kita blok yang total nilai, kemudian tutup kurung, kemudian nah di sini terdapat jumlahnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencari rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Nah, caranya yaitu sama dengan, karena rata-rata berarti average. Average if, kemudian buka kurung, kemudian kita blok data status, oke, kemudian koma, tanda kutip A, tanda kutip lagi, kemudian koma, kita blok yang rata-rata nilai, kemudian tutup kurung. Nah, di sini yaitu rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai A yaitu 85,4. Kemudian kita cari untuk rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai B, sama dengan average if, buka kurung, kemudian kita blok data status, kemudian udah gitu koma,
tanda kutip, B tanda kutip, tanda koma, kemudian kita blok nilai rata-rata, kemudian tutup kurung, dan di sini nilai rata-ratanya yaitu 77. Kemudian kita yang terakhir kita akan mencari rata-rata nilai mahasiswa nilai C sama dengan average if buka kurung, kemudian kita blok data status, tanda koma, buka kurung, tanda kutip, kemudian C tanda kutip, kemudian koma, blok nilai rata-rata, tutup kurung. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil dari rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.